Ya, halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Pinem Excellent ya. Kali ini saya akan membahas tentang stock split ya, stock split. Nah, apa tujuan dari stock split? Buat apa stock split dilakukan dan bagaimana caranya sehingga kita itu bisa cuan dari stock split. Begini dia. Anggap saya adalah proxy ya, proxy dari suatu emiten ya. Lalu saya berencana untuk melakukan stock split ya. Sekarang kan lagi heboh nih stock split ya kan. Saham ini mau stock split nih gitu. Bahkan ada yang di sosial media itu saya lihat sampai menjual barang-barangnya, bahkan emas yang dia tabung saat ini untuk membeli emiten tersebut. Seperti itu. Emitennya apa? Ya Andalah yang tahu ya. Saya hanya memberikan edukator saja seperti itu ya. Jadi teman-teman, metode ini saya baca sejak stock splitnya Harum, Hoki, BMRI, BBCA, dan HIL, dan PTRO. Semuanya memakai metode ini ya, semua memakai metode ini saya lihat, sehingga saya mengambil kesimpulan inilah yang saya lakukan kalau saya menjadi seorang proxy dari suatu emiten ketika saya mau stock split. Seperti ini teman-teman. Yang saya lakukan adalah, pertama, saya ini kenapa melakukan stock split? Karena saya punya barang pondasi di bawah itu di harga, kita katakan contoh harga harga saham saya mau stock split itu misalnya 20.000 ya, 20.000 ya. Tapi saya IPO itu di harga 500 seperti itu. Jadi dengan metode unfold yang kita ajarkan adalah bahwa suatu saham itu yang membawa harga naik dengan yang membuat pondasi di bawah itu berbeda brokernya, tapi tetap satu tim seperti itu. Jadi di harga 500 ini, di harga 500 ke 1000, saya itu punya barang, misalnya saya katakan adalah 2 triliun seperti itu. 2 triliun uang di bawah ya, di bawah 2 triliun, di pondasi bawah lah 2 triliun. Nah, sedangkan harga saat ini sudah di 20.000. Nah, di 20.000, 20.000 ya. Nah, dari 500 ke 20.000 itu dibawa oleh tim saya dengan modal saya katakan adalah sebanyak 300M ya, 300M dibawa nih sampai 20.000. Nah, jadi saya ingin berencana nih. Saya mau berencana menjual saham saya yang di bawah itu untuk saya jual. Seperti itu, untuk saya jual. Tapi ketika harga sampai 20.000, saya melihat tidak ada retail yang antri di harga 20.000. Tidak ada. Jadi siapa yang harus saya guyur? Itu teman-teman. Siapa yang harus saya guyur seperti itu? Siapa yang harus saya guyur? Nah, begitu. Jadi saya nggak tahu nih harus guyur siapa. Karena retail pun merasa, wah ini harga 20.000 ini terlalu mahal. Nah, begitu ya kan? Terlalu mahal nih. Ini sangat berbahaya ini gitu dia. Nggak usah dulu lah, cari yang lain aja gitu. Jadi siapa mau saya guyur? Nah, solusi yang saya lakukan adalah saya melakukan namanya stock split. Seperti itu. Karena kalau dengan melakukan stock split, maka akan banyak ketertarikan daripada terutama para yang pemula, bahkan bukan pemula saja, yang udah lama di bursa pun merasa tertarik dengan hal tersebut. Tertarik gitu dia. Tertarik, mantap nih stock split. Ini nih, kalau nanti dia stock split, nah harganya kan makin murah ya, harganya makin murah. Nah, kalau harganya nanti makin murah, tentunya nanti dia bisa balik lagi ke atas. Itulah angan-angan kita ya kan. Nah, contoh harga saham saya sekarang kan yang saya kelola 20.000. Saya melakukan stock split itu saya katakan misalnya 1:20 ya, berarti nanti harga saya itu di harga 1.000. Nah, jadi akan timbul polemik atau akan timbul pola pikir yang mengatakan bahwasanya wah ini harganya sekarang 1.000 murah nih, ayo kita beli gitu, ayo kita beli gitu ya, ayo kita beli. Sehingga ketika kita beli saham itu ya, akhirnya kita berharap ini akan naik lagi lebih tinggi gitu dia ya, naik lagi lebih tinggi karena udah pernah sempat naik gitu dia ya. Cuma saya katakan adalah sampai saat ini hanya sektor bank BCA atau BBCA yang mampu melakukan hal itu, yang mampu menurut saya ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain monggo ya. Menurut saya hanya Bank BCA yang mampu melakukan itu, BBCA. Oke? Nah, seperti itu. Lalu yang perlu kita lihat di sini adalah, yang menjadi logika kita adalah, saya pernah membawa saham saya itu ke harga 30.000.
Tapi kenapa sekarang di harga 20.000 saya stock split? Itu kuncinya. Kenapa coba? Kalau kita mau stock split berarti harga saham kita itu kita udah merasa paling mahal sekali nih, sehingga kita menurut stock split seperti itu. Ini enggak. Kenapa waktu di 30.000 saya tidak stock split? Kenapa sekarang di 20.000 saya stock split? Seperti itu. Itu logika yang harus teman-teman pakai gitu. Jadi artinya apa? Saya itu teman-teman berencana dengan punya 2 triliun di harga 1.500 itu mau saya jual di atas. Jadi dengan saya melakukan stock split, maka akan banyak para retail yang ikut pada stock split ini. Disitulah akan saya jual bertahap, saya jual bertahap, begitu teman-teman. Itu dia. Karena ini adalah suatu keanehan kalau dia pernah saya di 30.000, kok saya stock splitnya di 20.000, seperti itu teman-teman. Kenapa nggak waktu di 30.000? Begitu. Itu logika yang harus dipakai teman-teman. Seperti itu. Jadi umumnya itu ada 2 hal yang bisa kita pakai ya. Ada 2 hal. Artinya adalah saya itu bisa menjual pada saat sebelum stock split. Karena begitu banyaknya yang minat, sehingga harga kan tiba-tiba menaik nih gara-gara adanya minat dari retail, akhirnya naik karena takut nggak dapat barang karena mau stock split gitu ya kan. Nah situ saya jual bertahap, saya jual begitu. Seperti itu bisa, tapi bisa juga saya lakukan pada saat kapan? Pada saat adalah ketika udah stock split ya. Ketika udah stock split kan harganya kan dari 20.000 tadi kan menjadi 1.000 ya. Dari 20.000 karena kan 1:20 ya. Jadi dari 20.000 dia menjadi ke 1.000 seperti itu ya. Nah, ketika jadi 1.000 itu kan akan banyak nih retail pemula yang modal RDN-nya nggak terlalu besar lah saya katakan ya. Wah, ini kemarin dia sempat 20.000 nih, nanti ini akan kembali ke sana lagi nih 20.000 gitu ya kan. Akhirnya beli. Nah, disitulah saya akan jualan bertahap, jual bertahap seperti itu. Dan barang saya habis dan akhirnya emiten itu pun stagnan seperti itu. Itu dia teman-teman. Ingat, saat ini yang sukses stock splitnya menurut saya adalah hanya BBCA dan sudah berulang kali stock split. Yang lainnya belum ada track record yang bagus teman-teman. Ada Harum, ada Hoki, ada Hill. Setelah stock Hill harga 1.000 stock split jadi harga 200-an stagnan. Hoki harga 1.000 stock split 1.000-an maksud saya stock split jadi berapa? 200-an malah jadi sekarang 100. Seperti itu. Harum begitu juga. Seperti itu. Nah itu dia. Jadi artinya apa? Ini kembali kepada Anda mau ikut stock split atau tidak. Tapi ingat polanya adalah kalau saya jadi Anda ya sebagai retail, saya akan memanfaatkan momentum ini. Momentumnya apa? Begini teman-teman. Ketika sebelum stock split saya akan ikut, tapi pada saat stock split saya nggak ikut. Seperti itu. Karena ketika sebelum stock split itu banyak minat retail nih, maka harga akan naik. Nah disitulah saya ambil cuan. Tatup ambil cuan gitu ya. Karena kan saya ikut, dia naik, sebelum stock split saya keluar. Nah, ketika awal stock split, nah itu pun akan naik. Kenapa? Itu tadi banyak retail yang melihat itu, minat retail itu sangat besar. Murah ini emitennya Sianu, emitennya bapak ini orangnya, banyak emitennya ini begitu. Seperti itu. Ini akan bisa naik kembali gitu dia. Bisa balik lagi ke sana gitu. Seperti itu. Ya akhirnya dibeli ya gitu ya kan, dibeli dan akhirnya dia akan naik gitulah. Di situ kita ambil cuan. Seperti itu teman-teman. Memang suatu saat emiten ini kelak bisa ambil ke sana. Tapi saya sebagai pemilik yang sebelumnya saya punya 2T di harga bawah itu, ketika dia sudah stock split ke 1.000, itu akan saya jual dulu semua teman-teman. Saya semua. Nah begitu saya jual semua, baru akan saya kutip lagi, barulah akan saya mulai dari nol lagi. Seperti itu. Contohnya apa? PTRO Anda lihat, begitu stock split naik nih, hampir ke 5.000. Dari hampir 5.000 balik lagi ke 2.000. Nah disitulah saya mulai dari nol lagi. Seperti itu teman-teman. Itulah analogi logika stock split. Kalau kita sebagai proxy ya, yang akan kita lakukan, apakah Anda sependapat atau tidak itu pribadi Anda. Ini hanya sekedar edukasi saja dan disclaimer ya, tidak ada ajakan untuk membeli atau bagaimana. Saya hanya memaparkan pola selama saya di bursa. Seperti inilah pola yang saya dapat dari suatu saham yang melakukan stock split. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Pinem Excellent.